Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah Biologi Oceanografi, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai mengetahui sebaran dari parameter oceanografi yang optimal bagi satu jenis ikan yang kita pilih ya, sesuai dengan karakteristiknya. Dan untuk mencapai tujuan kita gitu, untuk mengetahui sebaran DPPI, salah satunya juga bisa dengan cara mengetahui dulu sebaran kapal yang diduga kapal tangkap ikan dengan citra gitu ya. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan mengetahui sebaran kapal dari citra di sebuah perairan. Nah, dengan apa? Kita menggunakan VBD, ada namanya VBD. Lalu apa itu VBD? Kita akan masuk ke lamannya ya, laman Earth Observation Group, di mana menjelaskan mengenai VBD. Kita translate dulu teman-teman ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Oke, SNPP adalah satelit singkatannya Suomi National Polar Partnership yang diterbangkan oleh NASA dan juga NOAA. Nah, ini merupakan satelit lanjutan dari satelit sebelumnya gitu yang orbit kutub, yang mengumpulkan data siang dan malam di seluruh dunia setiap hari. Nah, untuk pencitra utama dari SNPP ini adalah Visible Infrared Imaging Radiometer Sheet atau VIRS. Nah, pada malam hari, pada siang atau malam VIRS ini, DNB sebutannya, akan mengumpulkan data pencitraan cahaya rendah dalam cahaya tampak untuk memungkinkan deteksi awan yang diterangi bulan. Nah, selain awan, DNB ini juga akan mendeteksi sumber cahaya yang ada di permukaan bumi, termasuk dengan perahu, yang terutama menggunakan cahaya untuk menarik tangkapan. Nah, EOG atau Earth Observation Group ini telah bekerja semenjak gitu ya 2014 pada algoritma untuk melaporkan lokasi perahu yang terdeteksi. Dan layanan ini dimulai dari Asia Tenggara dan sudah diperluas gitu ya ke global. Nah, di sini untuk data VBD ini ada data harian ya dan juga bulanan gitu ya, dan juga ada tahunan bahkan. Dan untuk data hari ini akan terdiri dari QF, bendera kualitas ini yang menentukan bahwa nilai 1 berarti akan mendefinisikan kapal gitu, dan selanjutnya di sini ada definisi-definisinya. Kita akan menggunakan data bulanan gitu ya. Tentunya ini adalah agregat, data agregat yang benar-benar itu juga masukkan data kualitas baik dan mendeteksi kapal gitu ya. Untuk data bulanan ini terdiri dari data CFD, rate, N, dan juga PCT. Ini percentage, N itu jumlah banyaknya, radiance-nya, dan CVG ini coverage. Dan di sini teman-teman kita akan gunakan 3 aja ya. Di sini 3 saja. Di sini teman-teman bisa baca lagi untuk lebih lengkapnya gitu ya. Nah, CVG ini jumlah cakupan lintasan satelit, average range ini rata-rata intensitas cahaya deteksi, N-nya ini jumlah gitu ya, jumlah deteksinya, PCT ini persentase deteksi. Kita akan gunakan 3 saja. Teman-teman bisa baca lagi lengkapnya di sini. Oke, kita langsung saja untuk ke proses penyiapan sampai nanti analisis data. Nah, teman-teman nanti buka dulu saja modulnya. Alat yang kita gunakan adalah ArcMap. Untuk data bulanan tadi ya, kita menggunakan EOG data. Nanti teman-teman di sini sudah ada linknya. Mungkin di sini ada tambahan baru, teman-teman. Kita masih menggunakan AO yang sama, peta layouting yang sama, dan juga RB yang sama. Oke, kita langsung saja. Kita akan siapkan dulu datanya ya, VBD. Teman-teman bisa gulir ke bawah. Kan nanti formatnya ini ya, menggunakan bahasa Inggris di sini, biar tidak bingung. Teman-teman cari nanti sampai ketemu ini ya, bagian download. Terus teman-teman bisa klik navigator. Tampilannya akan seperti ini. Teman-teman yang search of regions-nya kita harus cari dulu. Di sini kita cari Southeast Asia dan pilih Indonesia. Lalu di sini kita pilih data bulanan. Nah, karena kemarin saya menggunakan data tahun 2023, maka di sini saya klik 2023 dan Desember. Nanti akan keluar ya tampilan ini, format zip. Teman-teman klik aja langsung. Oke, teman-teman nanti perlu login dan register sama seperti kemarin ya, data ocean color. Nanti akan terdownload datanya setelah teman-teman login dan juga register. Nanti datanya akan berbentuk zip gitu ya teman-teman, zip yang terdiri dari 4 data tadi. Nah, yang kita gunakan adalah 3 ini saja. Oke, kita bisa langsung masuk ke ArcMap. Oke, ini sudah kita buat map baru teman-teman. Oke, kita akan masukkan data dengan add data.
tadi ya, hasil download yang tadi teman-teman. Saya simpan di sini. Masukkan 3 ya, PCT, N, dan juga average red ya, tadi. Oke, tampilannya akan seperti ini. Warna hitam dan ada titik-titik putih. Ini berarti cahaya yang terdeteksi. Selain itu kita akan masukin dulu AOI dan juga peta RBI-nya. Oke, AOI-nya sudah. Sekarang kita masukkan peta RBI. Oke, sudah. Karena ini masih bentuk luas ya, masih regionnya adalah wilayah Indonesia, agar kita mencakup wilayah yang kita mau saja untuk AOI ini, maka kita perlu potong gitu ya. Untuk potong data raster kita bisa menggunakan extract by mask. Kita searching, pilih yang spatial analysis. Oke, sekarang kita masukkan data 3 yang tadi kita masukkan ini ya, data VBD. Kita akan potong ketiganya. Maka dari itu kita bisa pilih dulu ya. Di sini saya contohnya adalah PCT dulu aja yang persentase. Nah, untuk input raster or future mask data ini adalah AOI-nya, AOI kitanya ya. Akan potong sebesar AOI kita. Untuk outputnya, pilih penyimpanannya, teman-teman ya. Di sini praktik Oceano karena tadi di sini ya sudah ya yang kemarin 1. Di sini saya buat folder ulang saja biar tidak bingung. 2 gitu ya. Sini saya simpan di sini saja. Saya akan namakan di sini berarti mask PCT. Jika sudah, kita klik OK. Kita tunggu, memang perlu beberapa saat gitu ya. Oke. Kita lihat apakah sudah berhasil. Kita unchecklist dulu ya 3 ini. Dan juga bagian AOI-nya bisa kita unchecklist. Oke, untuk PCT sudah terpotong. Ini AOI-nya bisa kita unchecklist saja biar terlihat. Dan setelah itu kita lakukan lagi ya ke 3 data VBD yang tadi. Sekarang kita ke bagian yang N. Kita masukkan lagi AOI-nya. Oke. Kita di sini namakan lagi. Sekarang berarti mask N. Oke, kita save. Oke, kita tunggu lagi beberapa saat. Nah, untuk mask N ini berbeda dengan mask PCT ya untuk nilainya gitu. Di sini berbentuk rentang, di sini sudah berbentuk kelas. Oke, sekarang kita potong yang terakhir itu adalah red ya, radiance-nya. Oke, kita masukkan yang terakhir. Kita potong semua. Berarti di sini kita namakan mask rad gitu aja. Kita save, klik OK. Kita tunggu lagi. Oke, ini bentuknya rentang juga ya. Nah, jadi yang berbentuk rentang ini nanti kita akan buat kelas dulu ya dengan reclassify. Ini jadi kita akan lakukan reklasifikasi selanjutnya untuk mengambil titik-titik yang kita mau gitu ya, agar berbentuk kelas. Oke, berarti kita yang masukkan kelas adalah yang bagian radiance dan juga PCT saja. Yang N tadi sudah berbentuk kelas gitu ya. Oke, di sini coba yang radiance dulu. Kita klik classify. Kelasnya kita bagi 3 saja biar lebih mudah. Oke, untuk radiance ini ada 0,8, 8 sampai 31, 31 sampai 140. Nah, ini adalah menentukan tingkat cahayanya gitu. Semakin tinggi berarti menggambarkan tingkat penggunaan cahaya yang lebih tinggi. Nah, misalkan kita ingin kapal ukuran sedang, maka kita pakai yang di antara nilai antara yang kecil dan besar ini. Jadi kita pilih yang di tengah ini nilainya. Oke, karena itu yang kita pilih, maka di sini kita pilih nomor 1. Di sini bisa jadi 2, di sini bisa jadi 3. Berarti nilai yang kapal penggunaan cahaya rendah ini yang kita pakai, yang akan menggambarkan bahwa ini adalah kapal ukuran sedang seperti itu ya. Oke, kita bisa save. Berarti di sini adalah reclassify dari radiance. Nah, jika sudah benar gitu ya, kita bisa klik OK. Oke, sudah berbentuk kelas sama seperti mask N. Oke, sekarang yang bagian PCT yang terakhir.
Oke, kita klik lagi di bagian PCT yang sudah dipotong tadi ya. Di sini. Kita classify lagi. Kita klik 3, kita bikin kelasnya 3 saja. Nah, untuk persentase kita pilih yang nilai paling tinggi. Tentu yang persentase lebih tinggi lebih baik. Di sini 1, 2, boleh nih yang nilai 0 adalah ketiga. Kita simpan lagi. Kita namakan PCT. Save. Lalu jika sudah semuanya klik OK. Oke, jika semuanya sudah dirasa benar dan sudah berbentuk kelas, nilai-nilai 1111 ini menggambarkan nilai optimal atau nilai yang kita pilih gitu, yang sesuai gitu, untuk mendeteksi kapal ukuran yang kita pilih, misalnya kapal tangkap ikan sedang misalkan. Nah, setelah itu kita akan lakukan overlay ketiga nilai 1 tersebut ya, dari 1 PCT, 1 radians, dan 1 N, agar menghasilkan titik-titik yang sesuai gitu ya, titik sebar kapal tangkapan. Kita akan lakukan overlay sama menggunakan raster kalkulator. Klik raster kalkulator spatial analysis tool. Kita masukkan nilai tadi ya yang sudah ada kelasnya, PCT, radians, dan juga mass N. Oke, kita di sini namakan all seperti itu saja. Jika sudah, klik OK. Kita coba dulu lihat hasilnya apakah 3. Oke, hasilnya sudah ada yang 3. Kita unchecklist semuanya dulu. Nah, di sini sudah ada 3, namun tidak jelas gitu titiknya ya, masih bercampur dengan warna yang lainnya. Teman-teman bisa ke Art Toolbox. Ya, nanti kita akan lakukan pengkondisian lagi gitu ya, sama seperti kemarin untuk mengambil nilai 3 saja. Kita cari, klik Spatial Analysis Tool ke Conditional dan pilih yang Con. Jika sudah, kita masukkan yang All. Jangan lupa expressionnya juga kita masukkan, value. Kemarin value-nya karena 2, hanya 2 parameter, sekarang 3. Klik OK. Input row rasternya kita masih gunakan yang All. Oke, output ini penyimpanannya juga teman-teman bisa pilih saja, sesuaikan. Di sini biar tidak error ya, saya menggunakan geodatabase. Di sini saya simpan di geodatabase dan namakan dengan con gitu aja. Con3. Save. Kalau jika sudah benar, klik OK. Oke, sudah berhasil. Di sini bisa yang all ini kita unchecklist. Oke, mungkin tidak terlihat titik-titiknya di sebelah mana ya. Nah, agar terlihat, karena di sini masih berbentuk raster, teman-teman bisa ke search lagi, lalu cari raster to point. Nah, raster to point, klik yang conversion, masukkan yang country tadi, value, dan di sini teman-teman bebas namakan. Di sini saya namakan titik. Oke, di sini sudah terlihat ya titik-titiknya teman-teman. Sebaran titik-titiknya sudah terlihat. Ya, titik-titik kapal sesuai dengan parameter yang kita pilih seperti itu. Nah, karena misalkan titik-titiknya teman-teman mau ubah, ini bisa klik saja di style reference. Nah, saya biasanya menggunakan yang di environment. Sebentar. Nah, ini environmental. Teman-teman bisa cek di semuanya aja gitu ya, jika ingin melihat-lihat lagi. Terus di sini saya mau search boat gitu. Oke, di sinilah boat rem ya, nggak apa-apa lah. Terus di sini saya coba warna kuning. Oke, saya klik OK. Nah, ini merupakan titik-titik kapalnya gitu ya, yang kita inginkan seperti itu. Agar tahu koordinatnya sama seperti kemarin ya teman-teman. Teman-teman nanti open attribute, terus teman-teman add field. Ini add field, terus bisa namakan long, bisa text,
Lalu tambahkan lagi latitude. Oke. Terus teman-teman klik kanan lagi, calculate geometry. Yes, dan pilih untuk yang longitude itu X. Oke, klik OK. Yes lagi. Dan sekarang ke bagian latitude. Klik kanan, calculate geometry, klik yes lagi. Sekarang yes, sudah benar. Klik yes. Oke, sudah otomatis. Nah, jadi sudah ada nilai longitude dan latitude-nya. Dan misalkan teman-teman mau nambah lagi gitu ya, mau masukin template layout sama seperti kemarin, ke layout view saja. Klik layout view, klik yang bagian ini. Terus teman-teman masukkan lagi saja. Template-nya yang teman-teman sudah download gitu ya. Klik finish. Oke, sudah ada. Teman-teman bisa bisa zoom. Teman-teman bisa zoom. Nah, biar lebih terlihat seperti ini, 1:4 juta misalkan. Terus teman-teman nanti bisa ubah di sini ya. Ini kan masih suhu bentuknya. Di sini teman-teman bisa jadi sebaran kapal, sebaran VBD, misalkan sebaran kapal seperti itu. Klik OK. Nah, ini kan titik ya masih namanya. Misalkan mau diubah jadi kapal, misalkan di sini general. Jadi misalkan kapal, biar di legendanya bagus gitu ya. Tapi legendanya juga berubah. Oke. Administrasi ARD Sakel, ini juga bisa diubah lagi. Jadi misalkan peta RBI Indonesia misalkan. Klik OK. Dan lain sebagainya, teman-teman bisa edit lagi gitu ya. Ini keterangannya juga teman-teman masukkan nama, NIM dan juga kelas. Klik OK. Sama seperti kemarin untuk ekspor gitu ya. Kalau ekspor petanya pencet yang ini. Kalau untuk save petanya pencet yang ini. Kita save petanya. Oceano 23 di sini praktik. Oke, berarti di sini namanya 2 saja gitu ya. 2. Save. Sudah selesai untuk peta sebaran kapalnya. Teman-teman jika bingung nanti ulangi lagi saja videonya, atau misalkan terkendala apa gitu bisa tanya. Mungkin cukup sekian penjelasan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman ingin bertanya dipersilakan gitu ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.